Prinsip mau datang ke Pakansari akan kita gagalkan. Kami akan hadang di jalan. Begitu kita turun, mana dia tuh menghadang. Saya nyariin dari jalan kau yang hadang nggak ada. Ya, lu beraninya di medsos doang lo. Bentong. Betul. Takben. Jadi kalau yang menghadang kasih tahu, saya punya mobil itu warna putih, serinya B1 FVI. Kalau jalan nggak ada yang dikawal, lu mau hadang di mana aja lu silakan hadang. Betul? 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 Jangan dipikir para habaib, para ulama akan mundur. Tidak, saudara. Siapa coba-coba menghadang, akan kami lawan. Kami yang mati atau kau yang akan mati bersimbah darah. Takbir! Takbir! Saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah kasih tahu kita, saudara. Tegas-tegasan Allah nyatakan, faqala ta'ala, la tahinu fi ibtigha'il qaum. La tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Subhanallah. Apa Allah katakan? Tolong catat baik-baik ini ayat, saudara. Allah nyatakan, la tahinu. Hei orang beriman, la tahinu. Jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa tidak berdaya. Jangan kamu merasa tidak punya kekuatan. Di dalam memburu melawan daripada musuh-musuhmu, di dalam mengejar lawan-lawanmu. Jangan kamu merasa lemah. Jangan takut. Jangan merasa tidak berdaya, saudara. Kenapa kemudian Allah katakan, in takunu ta'lamun. Jika kamu merasa sakit saat melawan mereka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka pun terasa sakit sebagaimana sakitnya kamu. Allah kasih tahu sama kita, saudara. Kalau kita lawan musuh kita sakit, musuh kita juga sakit. Kita pusing mikirin musuh, musuh lebih pusing mikirin kita, saudara. Kita keluar duit lawan musuh, duit musuh lebih banyak lagi dia keluarin buat lawan kita, saudara. Nggak boleh kita takut dengan musuh manapun, betul? Takbir. Saya tanya malam ini kita bahagia tidak? Senang tidak? Tapi musuh kita lagi puyeng. Ini Habib Mahdi udah dilarang masuk ke aja. Puyeng mereka, puyeng. Masih lihat Habib Mahdi puyeng enggak? Senyum enggak? Senang enggak? Musuhnya yang larang, yang menghadang. Habib Mahdi, Habib Mahdi, senang tidak? Gembira tidak? Bahagia tidak? Nggak usah takut, saudara. Kenapa mesti kita takut? Allah udah kasih tahu, kalau kita capek, musuh lebih capek. Kita lelah, musuh lebih lelah. Kita pusing, musuh lebih pusing. Saudara, kalau di antara kita ada merasa takut, musuh lebih takut dari kita, saudara. Nggak boleh kita takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat juang kita. Lawan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, saudara. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Begitu saya menggarisbawahi pesan Habib Sikap tadi kepada segenap para pejabat. Ayo, para habaib dan ulama harus kau rangkul, bukan dipukul. Betul? Harus kau peluk, bukan digembok. Betul? Harus kau sayang, bukan ditendang. Betul? Betul? Hormat, bukan kau sikat. Betul? Kalau umaro, cinta ulama, rangkul ulama, peluk ulama, sayang ulama, niscaya umat Islam akan hormat kepada mereka. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau umaronya cinta ulama, saudara, kita siap taat kepada ulama, siap taat kepada umaro, siap hormati umaro. Betul? Takbir. Tapi kalau umaronya kurang ajar kepada ulama, ulama dihina, ulama difitnah, ulama direndahkan, ulama dilecehkan, ulama dikriminalisasi, ulama dimakarisasi, ulama diterorisasi, ulama mau dipenjara, ulama saudara diancam mau dibunuh, mau diculik, mau dianiaya. Saya tanya umat Islam, saudara, apa Anda hormat kepada umaro semacam ini? Hormat tidak? Hormat tidak?
Kalau begitu Anda mau bela umara atau ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Takbir. Nah jadi saudara, betul yang dikatakan oleh Habib Segaf tadi, para habaib dan ulama nggak kemaruk jabatan, nggak nyari kursi, nggak ada yang pengen jadi pejabat. Mereka pengen negeri ini baik, negeri ini makmur, negeri ini betul. Kalian mau jadi presiden silahkan, kalian mau jadi tentara, mau jadi jenderal silahkan, kalian mau jadi anggota dewan silahkan, kalian mau bikin peraturan silahkan. Kami siap patuh, kami siap taat. Syaratnya satu, bikin peraturan jangan yang bertentangan dengan syariat Islam, itu aja. Betul? Betul. Kalau mereka bikin peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau coba-coba mereka menyerang Islam, melecehkan Islam, menghinakan Islam, kami nggak bakal diam, sudah. Palak jadi kaki, kaki jadi palak. Walaupun harus mati bersimbah darah, tetap kami akan berjuang menegakkan Islam di bumi Indonesia ini, saudara. Takbir. Siap bela Islam, siap tegakkan Islam. Takbir. Shallu ala Nabi. Nah akhirnya, camkan baik-baik saudara. Malam hari ini seorang Habib dibunuh karena untuk membela Islam. Maka besok ribuan Habib-Habib yang lainnya akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Malam hari ini seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang ajangan dibunuh hanya gara-gara bela Islam. Maka besok saudara, ribuan ajangan, ulama, kiai akan bangkit bersama umat Islam, mengangkat bendera Islam untuk ditegakkan di bumi Indonesia ini, saudara. Takbir. Siap ikut habaib, siap ikut ulama. Takbir. Shallu ala Nabi. Setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa, saya ingin mengumumkan hal penting untuk saudara-saudara. Sebelum saya akhiri ceramah ini, catat baik-baik saudara. Sebentar lagi tanggal 19 April di Jakarta akan ada pilkada. Saya tidak ingin bicara politiknya, karena bagi saya pilkada di Jakarta kali ini sangat berbeda, sangat istimewa. Dalam pilkada yang saya lihat, itu bukan pertarungan antar partai politik, itu bukan pertarungan antara Anies dan Ahok, bukan saudara. Tapi itu merupakan pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Itu pertarungan antara pembela Al-Quran dengan penista Al-Quran. Itu pertarungan antara pembela Islam dengan penodai Islam. Itu pertarungan antara umat Islam yang didukung oleh para ulamanya, saudara, dengan seorang penista agama yang didukung oleh perangkat negara dan dimodali oleh 9 konglomerat terkaya di Indonesia, saudara. Kita lihat besok, mereka jangan sombong, mentang-mentang mereka didukung oleh 9 naga, 9 konglomerat terkaya di Indonesia yang duitnya ribuan triliun. Mereka pikir mereka bisa beli semua orang, saudara. Ya, mereka bisa beli oknum pejabat, mereka bisa beli oknum polisi, mereka bisa beli oknum tentara, mereka bisa beli oknum anggota dewan, mereka bisa beli seluruh perangkat negara ini untuk membela si penista agama, saudara. Ya, mereka bisa beli oknum-oknum untuk menangkapi ulama, untuk menangkapi kiai, saudara. Tapi demi Allah, saudara, kami umat Islam tidak akan pernah mundur. Saya yakin kalau ulama habaib bersatu, umat Islam semua bersatu, insya Allah besok saudara 9 naga akan kita jadikan 9 cacing di Indonesia ini, saudara. Takbir. Siap lawan 9 naga, siap hancurkan 9 naga, siap ganyang 9 naga. Takbir. Begitu kondisi Jakarta, Anda nggak usah khawatir, saudara. Alhamdulillah, survei, hasil polling, hasil debat, hasil dakwah, hasil tablik akbar, hasil pencerahan, hasil door to door dilakukan di Jakarta, saudara. Insya Allah
19 April yang akan datang, calon gubernur Muslim akan menang 80%. Takbir! Takbir! Hati-hati, kita mesti waspada, saudara. Yang di seberang sana lawan kita nggak bakal nerima begitu saja kalau mereka kalah, saudara. Mereka sudah keluarkan uang triliunan rupiah. Mereka sudah beli preman, beli mafia, beli bajingan, beli pejabat, saudara. Mereka beli hukum, saudara. Mereka beli semua perangkat negara untuk menghancurkan kita. Kalau sampai mereka kalah, saudara, hati-hati. Preman mereka akan ngamuk, mafia mereka akan didorong untuk ngamuk, bajingan mereka akan ngamuk, mereka akan bakar kantor KPUD, mereka bakar kantor kecamatan untuk menghilangkan bukti pemungutan suara, saudara. Maka itu, saudara, kami telah siapkan jawara-jawara, laskar-laskar umat Islam di Jakarta, di seluruh TPS untuk siap melawan semua calon perusuh, saudara. Takbir! Takbir! Saya mau tanya, kalau kita menang, mereka berbuat kerusuhan, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap habisi mereka, siap sikat mereka, siap angkat senjata, siap revolusi. Takbir! Maka itu saya ingatkan kepada 9 cacing, jangan coba-coba kau berencana mengerahkan bajingan, menyerahkan para mafia, para preman untuk turun ke jalan mengacaukan keamanan Jakarta. Demi Allah, kalau itu terjadi, bukan hanya mafia dan preman di jalanan yang kami kejar, tapi 9 cacing akan kami kejar kemanapun mereka lari, walaupun mereka lari ke lubang yang paling dalam, saudara. Enggak, kita nggak bakal biarkan, saudara. Ini negara Indonesia harus aman, Jakarta harus aman. Ini negeri kita. Siapapun coba-coba berbuat rusuh, akan kita habisi mereka, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Maka itu, saudara, saya mengundang kepada seluruh umat Islam di Jawa Barat, di Banten, di seluruh Indonesia, agar tanggal 18 April rame-rame datang ke Jakarta, saudara. Kita jaga Jakarta, jaga tiap TPS. Yang punya nyali, yang punya keberanian, yang punya cinta kepada agama dan negeri, yang punya kepedulian. Kita jaga setiap TPS, kita jaga setiap tempat dari segala kemungkinan, saudara. Ya, saya yang mengundang, saya yang bertanggung jawab, saudara. Kenapa saya undang? Karena saya cinta Jakarta, cinta Indonesia. Enggak boleh siapapun untuk menghancurkannya. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau tanya orang Bogor, kalau diundang siap datang? Siap datang? Siap datang? Saya diprotes, Habib. Sudah ada polisi dan tentara yang gagak. Kenapa mesti digagak lagi oleh laskar dan jawara serta umat? Saya jawab, jumlah polisi dan tentara nggak cukup. Kalau terjadi kerusuhan seperti 98, saudara, polisi tentara nggak mampu. Kalau terjadi kerusuhan seperti di Ambon, polisi dan tentara melarikan diri, saudara. Hati-hati. Loh, saya punya bukti. Kemarin di putaran pertama, polisi dan tentara nggak mampu memendung manusia-manusia macam Iwan Bopeng, saudara. Betul? Dia bawa komplotannya, dia lakukan intimidasi di setiap TPS, saudara. Kemana tentara? Kemana polisi? Sampai Iwan Bopeng mengatakan apa? Itu tentara akan aku potong-potong dia. Kurang ajar. Dia tantangin tentara, tentara mau dipotong-potong. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Maka itu kita datang mau bela polisi, bela tentara. Makanya tentara polisi jangan menghalangi. Nanti dipotong-potong lu sama Iwan Bopeng. Betul? Betul? Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Siap bela polisi, siap bela tentara, siap jaga Jakarta, siap sikat Iwan Bopeng, siap ganyan perusuh, siap turun ke Jakarta. Takbir! Sallu ala Nabi. Maka itu saya mau tanya yang terakhir, yang semua saya mau tanya lagi nih. Siap rebut Jakarta? Siap rebut Jakarta? Jakarta harus kita rebut kembali, saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun saya harus diculik, dibunuh, saudara, tetap sampai tetes darah terakhir
saya akan berjuang li'izzil Islam wal muslimin. Umat Islam nggak boleh dipermalukan, ulama nggak boleh dihina-hina, ajaran nggak boleh dilecehkan, kiai-kiai nggak boleh direndahkan, saudara. Enggak, saya nggak terima. Mau umarok yang manapun, mau jenderal yang manapun, coba-coba hina ulama, hina kiai, hina ajaran, akan berhadapan dengan para habaib dan semua ulama bersama umat Islam. Betul? Siap ikut habaib, siap ikut kiai, siap ikut ajaran. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saudara, akhirnya pada malam hari ini, saudara, saya ajak semua untuk bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah berkah aksi 212 umat Islam di mana-mana punya semangat persatuan luar biasa. Betul? Betul? Saya tanya, semangat gak bersatu? Semangat gak bersaudara? Semangat gak berjuang? Saya mau tanya, saudara, siapa yang menganugerahkan persatuan kepada kita? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siap bersyukur kepada Allah. Allah satukan kita dengan Al-Quran. Betul? Begitu Al-Quran dihina, kita semua terketuk untuk membelanya. Betul? Betul? Al-Quran adalah imam kita semua. Betul? Al-Quran adalah pedoman kita semua. Betul? Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Betul? Dan Al-Quran menyatukan kita semua. Betul? Betul? Ayo rame-rame kita bawakan, saudara. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Amin. Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, semua Allahu Akbar, semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Ayo semua saya minta tangannya di atas, semua tangan di atas. Takbir. Takbir. Takbir.
ikut habaib, siap ikut ulama, siap ikut kiai, siap ikut ajengan. Takbir. Saudara, kami sudah sampaikan kepada pemerintah, kalau Anda rangkul ulama, mau dicinta ulama, ada 3 syarat. Yang pertama, jangan biarkan Islam dihina. Betul? Yang kedua, jangan biarkan PKI bangkit kembali. Betul? Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, jangan biarkan Indonesia dijual kepada penjajah asing dan asing. Setuju? Setuju? Nah, baik, di penutup ini, saudara, saya mau tahu sikap Anda semua. Kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, tidak menjual negara kepada penjajah asing dan asing, saya mau tanya, apa perlu kita demo? Apa perlu kita unjuk rasa? Apa perlu kita berontak? Apa perlu kita revolusi? Enggak, kita dakwah dengan tenang, betul? Silakan pemerintah atur negara, kita atur dunia dakwahnya, betul? Indah.